Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ikhwani ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kita kesehatan lahir batin. Dengan kesehatan yang kita miliki sebagai bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memungkinkan kita bisa melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan niat kita, ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih kita wajib bersyukur, insyaallah pada kesempatan ini kita juga memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sehat dan kuat tetapi tidak memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan dan kekuatan tidak akan mengantarkan kita untuk bersama-sama ibadah sholat Jumat. Tetapi dengan kesehatan, dengan kekuatan, sekaligus dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memungkinkan kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita sekeluarga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah selalu mengingatkan kita agar supaya kita merenungkan tentang diri kita, dari mana kita ini berasal, bagaimana kita seharusnya menyikapi kehidupan ini, dan selanjutnya apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyikapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi kami sampaikan dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika Allah menciptakan kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita yang masih belum sempurna sebagai manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita yang belum sempurna sebagai manusia itu sudah berani menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, Allah adalah Tuhan kami. Itu perjanjian primordial,
perjanjian azali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita senantiasa akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu kita lahir ke dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dia membawa fitrah. Fitrah bukan hanya suci, tetapi fitrah, isi pertama yang dikaruniakan Allah kepada kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terus, karena kita sudah berjanji sebelum kita ini dilahirkan. Begitu kita dilahirkan, lahir dalam keadaan fitrah, ini terus Allah akan membina kita. Setiap saat kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan untuk kita setiap Jumat. Karena kita telah berjanji untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika telah datang kepadamu panggilan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Tinggalkan semua kesibukan yang bersifat duniawi, tinggalkan semua perniagaan. Kita zikir kepada Allah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang kita itu bisa longgar. Wadarul bai', suruh tinggalkan kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi, kesibukan pekerjaan, tinggalkan segenap. Semua dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita disuruh kembali menyebar ke pos masing-masing, bekerja dengan semangat yang lebih tinggi, dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga sholat kita akan berdampak terhadap kinerja kita di masa-masa yang akan datang dan di masa-masa berikutnya. Itu sapaan Allah yang diberikan kepada kita setiap Jumat. Setiap saat pun kita diingatkan oleh Allah, disapa oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Sapaannya itu sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu sekalian. Terus itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dengan sendirinya dididik secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika orang-orang beriman itu diingatkan oleh Allah, disapa oleh Allah, panggilannya itu sama, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal insan, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita telah berjanji kepada Allah sebelum kita dilahirkan. Allah sebenarnya terus menyapa kita. Mudah-mudahan yang disapa itu terasa sehingga meningkatkan kualitas ibadah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyapa ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kurezekikan kepadamu sekalian. Demikian juga pada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu sapaan-sapaan Allah kepada kita. Karena Allah sama sekali tidak akan melepaskan kita, tetapi akan senantiasa menjaga kita
akan senantiasa mengingatkan kita agar supaya kita terus berkembang beserta keluarga kita ke arah yang lebih baik. Demikian juga kalau Allah mengingatkan setiap saat, setiap Jumat, juga Allah mengingatkan kita setiap tahun ketika kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, sapaannya itu sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah inti kenapa para khotib setiap Jumat itu selalu mengingatkan kita, tidak bosan-bosannya, agar supaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari janji kita kepada Allah, bagian dari janji bahwa kita senantiasa akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita akan berimplikasi terhadap kegiatan-kegiatan sosial kita, sehingga kita bisa sa'adah fid dharain, kita bisa bahagia fid dunya hattal akhirah dengan dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita lakukan secara istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, suatu waktu Abi Amr, wakil Abi Umrah Sufyan bin Ubaidillah radhiyallahu an berkata, dia berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Dia bertanya, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang sekiranya dengan redaksi yang sangat mudah, sehingga dengan perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan saya pegang teguh pernyataan-pernyataan dari Rasulullah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian lakukan hal seperti itu secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan istiqomah kepada kita. Karena seorang kalau sudah istiqomah dalam hal-hal yang sangat sederhana maupun dalam hal yang cukup komprehensif, insya Allah Allah akan memberikan karomah kepada kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah jauh, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Sesuatu yang kita lakukan secara istiqomah, sesuatu yang kita lakukan secara ajak, khairun min alfi karomah. Maka apa yang kita lakukan itu lebih baik dari 1000 keramat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita. Setiap hari dikatakan Rasul sebagai seorang yang maksum, kalau salah langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah yang maksum, beliau tetap istiqomah membaca istighfar minimal 100 kali sehari semalam. Dalam kitab Al-Adhkar itu disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau zikir dari Rasulullah ini dibaca 3 kali di pagi hari, kemudian yang membaca itu misalkan wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Kalau misalkan itu dibaca ketika matahari terbenam 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim,
maka setelah dia membaca, dia dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyampaikan dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Ada lagi amalan istiqomah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dibaca 3 kali, yang Rasul sendiri menyatakan itu adalah sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Setiap pagi Rasul membaca itu 3 kali, setiap sore terbenam matahari Rasul juga membaca itu 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'ta. Banyak sekali amaliyah yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa itu, dan paling tidak kita setiap hari memperbanyak baca selawat, karena baca selawat itu paling mudah, yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad, atau bisa selawat yang panjang-panjang, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan para jamaah sekalian, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Besok di hari kiamat, orang yang paling dekat kepadaku bukan orang yang pintar, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang kaya raya, tetapi yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok adalah orang yang paling banyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari, salawat itu perintah Allah. Allah memberikan contoh dan para malaikatnya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan dengan salawat itu kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mari kita itikad bersama-sama. Bisa jadi kita di dunia ini pontang-panting cari rezeki, mujahadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu belum cukup ketika kita belum memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhtiar kita, baik kaitannya dengan masalah-masalah yang bersifat duniawi maupun masalah-masalah yang bersifat ukhrawi, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita untuk terus mendalami ilmu-ilmu Allah dalam setiap Jumat, dalam setiap hari, atau apapun kita longgar untuk terus mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عنهم بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة واحذروا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في نوقنا ظلاما ونجنا بحبك من أحوال يوم القيامة اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر